Halo semuanya, selamat datang di podcast 5 Jiwa 1 Mikrofon. Di sini tentunya aku gak sendirian ya, kalian udah lihat sini ada temen aku. Halo, gue Syera. Halo, gue Fanya. Halo, gue Talita. Halo, gue Zaki. Oh, saya buat maaf. Yang terakhir ada aku Afra. Di sini kita mau bahas yang santai-santai aja, yang nggak terlalu serius. Ini mau bahas apa sih? Kita mau bahas apa sih? Iya, mau bahas. Kita mau bahas apa? Metode, Kita mau bahas globalisasi. globalisasi, mitos. Nah, kita mau bahas globalisasi yang mungkin banyak banget udah dialami sama dari generasi milenial, Gen Z gitu. Alpha, Beta. Nah, kalau misalnya kita sebagai Gen Z, apa sih yang udah kita alamin di era globalisasi ini? Coba silakan. Ada siapa yang mau pertama? Dari ujung kanan. Kiri. Talita. Nih, Talita, silakan. Kan di era globalisasi sekarang, apalagi yang banyak dialami Gen Z, kalian lebih relate gak sih, lebih suka lagu-lagu luar kayak lagunya Justin Bieber, Ed Sheeran, Selena Gomez dibanding lagu penyanyi Indonesia kayak Mahalini, Iya, Armada, ya kan? benar. Tuh. Benar. Tuh, kalau gue lebih suka kayak di zaman sekarang, di globalisasi sekarang itu lebih sering membeli baju, sepatu, ataupun barang-barang lain dari e-commerce. Beda dengan zaman dahulu harus pergi ke pasar, Iya, benar. terus ke mall dulu. Kalau kita sekarang bisa lewat e-commerce. Paling kalau gue kayak sekarang kan juga banyak banget yang pakai K-popers kan, padahal band-band Indo juga masih banyak gak sih? Kayak apa tuh? BTS. Enggak, ya, band Indonya tuh kayak apa? Oh, band Indo juga banyak gak Ada sih? ST12, Iya, terus ada Apali. Jisulusi. Nah, Oh, itu bener, masih, Jisulusi. masih banyak gitu loh yang bagus, tapi maksudnya nggak Gen Z juga, gen-gen milenial pun pasti masih banyak kan yang suka-suka kayak K-pop. Iya. Iya. Jadi sebenarnya nggak Gen Z doang yang ngalamin, tapi Gen milenial juga ngalamin. Bisa gitu. Iya. Kita udah semua berbagi pengalaman tentang globalisasi, apa aja yang mereka alamin. Lanjut, kita mau bahas tentang mitos. Nah, kira-kira menurut kalian mitos apa yang paling sering didengar? Coba lu dulu deh. Iya. Kalau gue kemarin abis nonton film horor Indonesia. Dia tuh ngebahas tentang orang tua zaman dulu, mungkin ya beberapa orang tua zaman dulu tuh selalu bilang kalau misalnya abis maghrib tuh nggak boleh main di luar. Abis itu apa? Nggak boleh main di luar, ntar diculik bebek gombel. Tadi kita perginya abis maghrib. Bebek gombel, makanya disuruh masuk pulang ke rumah. Padahal itu mitos. Ya emang Waktunya pulang. iya waktunya pulang, nggak boleh sering main, belajar asik. Belajar. Gitu sih menurut aku mitos yang pernah aku dengar. Yang lain? Mitos. Kan dari Syaira? Mungkin paling apa ya? Mungkin kalian tahu pohon bambu nggak sih? Tahu. Pohon bambu kan Iya, katanya kalau berisik, apalagi waktunya emang maksudnya maghrib gitu, kayak dari sore ke malam, pasti kan katanya maksudnya kayak ada angin gitu kan. Tapi katanya tuh makanya kita nggak boleh keluar. Maksudnya kan banyak angin, tapi tuh maksudnya di dalam pohon bambu itu kayak banyak setan. Jadi kayak ada kue gombel, terus maksudnya macam-macam setan yang emang suka nyulikin anak kecil. Tapi padahal maksudnya kan ya pohon bambunya kena angin aja gitu kan. Iya emang. Iya, kayaknya masih ada sih mitos-mitos Iya yang kayak gitu. masih. Lanjut. Kalau gua pernah nonton film, yaitu judulnya kalau nggak salah ini ya, itu Desa Pocong. Nah, jadi di Desa Pocong itu semua mitos kita dilakukan di desa itu. Jadi mitos kita itu menjadi kebenaran di desa itu. Jadi misalkan kalau di mitos kita ini kita nggak boleh buka payung di dalam rumah karena katanya iya. ada apa sih? Yang bisa meninggal. Ada yang bisa meninggal di antara keluarga kita. Nah, kalau di Desa Pocong itu Terus harus buka payung di iya, dalam betul, rumah. betul. Jadi
jadi apa sih menjadi sebuah keselamatan di desa itu atau nggak di Kayak keluarga itu. pantangannya gitu ya. Nah ya, Terus yang new fluid gak sih? nah ya ini Oh, kalau gitu iya, juga di ya sini nggak boleh siul. Nggak boleh, iya. Ya, Tapi nggak di boleh sana siul harus malam. bersiul. Nah harus bersiul buat keselamatan di sana. Kayak gitu sih kalau gua. Terus kalau gue sendiri, kalian pasti pernah dengar kalau misalkan cewek itu kalau cappunya harus bersih biar nggak punya pacar berewokan kan. Padahal tuh itu emang akal-akalan orang zaman dulu aja. Iya, sih, biar kayak nyapunya bersih. nyapunya Bersih, bersih, betul, gitu betul. kan. Terus pasti pernah dengar kayak anak cewek tuh nggak boleh duduk di depan pintu, nanti ngalangin jodoh. Iya benar. Padahal benar, kayak benar. sebenarnya itu make sense aja biar orang tuh nggak make sense Iya. aja kalau orang tuh biar orang kayak bisa lewat. Heeh. Kayak lu jangan Nggak ganggu. ngalangin jalan ya kan. Iya iya benar-benar Kalau- pernah. Kalau menurut gue sih kalau ini kan menurut gue Kalau gua Kayak kalau gimana? menurut gue sih kalau misalnya malam tuh kan pohon pisang katanya sih kalau malam bisa berubah jadi pocong tuh kalau di kayak misalnya mau ngambil daun pisang malam-malam. Oh, Itu yang- tapi gua baru denger sih. Iya gue pernah dengar jujur. Iya, gue tau Tapi dari nggak orang apa-apa. tua juga, Oh, iya. orang dulu. Iya. Terus Kalau ngambil daun pisang malam-malam jangan, takutnya malah salah ngambil, takutnya malah pocong. Oh. Oh. Ada pocong mati lagi gitu ya. Make sense, make sense. betul betul. Iya keren. Nah kita udah semua nih berbagi pengalaman mitos juga yang sebenarnya tuh ya udah nggak make sense aja, cuman mau buat nakut-nakutin. buat nakut-nakutin, buat kayak ya emang kayak waktunya pulang ya pulang gitu. Oh ya nanti buat link film Desa Pocong nanti gua taruh di komentar ya. Boleh boleh. Petak umpet juga ditaruh. Nah tadi kita udah bahas tentang mitos sama globalisasi. Nah sayangnya tema hari ini kita tuh cuma 2 doang. Tapi tenang aja, di akhir kita udah adain Q&A sebelum bikin podcast ini. Dan sekarang kita mau ngejawab Q&A yang kalian tanyain. Nah ini udah ada pertanyaan. Sayangnya kita cuma bisa milih 1 pertanyaan. Karena batas waktu. Pertanyaannya, alasan milih judul podcast 5 Jiwa 1 Mikrofon tuh apa sih kak? Gue yang jawab. Ya. Alasan kita milih 5 jiwa 1 mikrofon tuh karena apa ya, lebih ke menggambarkan kalau kita ini 5 orang, 1 mikrofon ya 1. Satu suara. Iya, terus satunya kayak Iya. kita tuh punya opini masing-masing, tapi kita satuin di sini, kita tuang di sini Betul. biar kayak bareng-bareng nyampurin opini kita tuh kalau digabungin kayak gini loh hasilnya gitu loh. Makanya judulnya Itu sih menurut gua. Nah itu kita udah denger ya jawaban dari salah satu jiwa. Sedih banget kita udah mau nyelesain podcast karena waktu udah kita mengejar waktu. Mungkin itu aja ya dari podcast kita hari ini. Sekian dari 5 Jiwa 1 Mikrofon. Goodbye Al. Selamat siang. Goodbye Al. Bye bye. Goodbye Al. Bye.